sharing hari ini Ibu Bapak, judulnya adalah Mengapa Mendukung Praktek Vegetarian. Jadi hari ini kita nggak bilang, oh Anda harus vegetarian ya. Kalau nggak vegetarian kamu dosa ya. Kok melanggar sila ya? Nggak. Sebatas untuk mengundang teman-teman untuk mendukung praktek ini. Khususnya kalau di wihara. Saya ini sedih kalau datang ke wihara-wihara Budayana. Dulu, saya yakin ya, kalau kayak Pak Agustan, kayak ibu-ibu, Romo nggak perlu pasang pengumuman di bawah. Di bawah kan ada satu pengumuman kan? Meat Free Zone. Anda-anda yang datang ke wihara Buddha Warman puluhan tahun, dulu ada nggak? Perlu nggak ditempelin seperti itu? Ibu, nggak perlu. Di wihara Sakyakirti Jambi, itu bahkan di satu saat waktu saya dulu pernah ke sana, itu pasang spanduk. Kalau Romo Sudarma cuma pasang tempelan kecil, bentar lagi almarhum itu tempelan. Sudah mulai copot-copot, warnanya sudah mulai memudar. Kalau di wihara Sakyakirti Jambi, itu sampai dipasangin spanduk. Yang dulu nggak perlu. Loh, kok bisa ya? Kok bisa sebuah praktik yang baik di agama Buddha, kemudian pelan-pelan tergerus. Dan saya mau ngajak lagi Anda untuk berpikir pakai nalar, bukan cuma pakai perasaan. Kita pertahankan sebuah budaya, sebuah tradisi, sebuah praktik yang bajik dan mulia. Khususnya ketika kita bicara dalam konteks agama Buddha Indonesia. Ya. Jadi, saya menggarisbawahi bagian menyetujui pembunuhan yang dilakukan orang lain. Karena secara tidak langsung, ya, kalau kita kontra, anti praktik vegetarian, secara tidak langsung, saya percaya Anda setuju pembunuhan yang dilakukan orang lain. Ya, secara tidak langsung. Nah, ini kurang lebih sama ya. Berhasil nggak? Apakah upaya mengurangi pembunuhan itu sudah berhasil? Ada banyak orang nggak yang vegetarian di dunia? Banyak ya? Sudah habis. Maksudnya masih ada nggak pembunuhan hewan ternak? Masih. Kalau gitu vegetarian gagal mengurangi pembunuhan langsung. Iya. Artinya masih ada. Kenapa bisa masih ada? Simple. Ada hukum namanya permintaan penawaran. Karena ada permintaan maka ada penawaran. Karena penawaran maka ada permintaan. Artinya kalau ada yang makan maka ada yang jual. Selama ada yang jual maka ada yang makan. Selama ada yang mesen maka ada yang motong. Selama ada yang motong maka ada yang mesen. Terus aja sampai matahari terbit di utara. Tapi ada satu yang menarik. Pernah tahu makanan ini nggak? Ya, es kepal mil. Kira-kira itu viral berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 2-3 tahun yang lalu ya. Di Padang ada yang jual juga. Ada nggak yang jual sekarang? Masih ada. Di Padang yang masih ada dari dulu sampai sekarang, saya pertama kali datang sampai di sini adalah tukang es duren. Masih ada sampai sini dari dulu sampai sekarang yang di pojokan itu. Ya. Ada nggak orang yang jual es kepal Milo sekarang? Kenapa nggak ada, Pak? Logikanya, kenapa nggak ada? Karena nggak ada yang beli. Kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang pesen, lama-lama ada yang mau jual lagi nggak? Nggak ada. Jadi kalau ditanya bagaimana memutus rantai pembunuhan hewan ternak, diputuskan dari yang jual atau yang beli? Dari yang beli. Kan make sense. Di beberapa provinsi sekarang, itu nggak boleh lagi pakai kantong plastik. Di Padang juga. Enggak ya, setahu saya di Bali sudah tidak boleh. Di Bali itu ada pergub pelarangan penggunaan kantong plastik. Di Jakarta itu bayar. Ya. Lalu digantikan dengan apa? Kantong belanja ya. Betul ya?
Kita beli 10.000 gitu. Harapannya supaya apa? Mengurangi sampah plastik. Betul? Baik nggak kampanye itu? Baik. Kampanye itu baik untuk mengurangi sampah plastik. Dengan cara pikir yang sama, ya, apple to apple, cara pandang dan cara pikirnya, kampanye pola hidup vegetarian sama nggak dengan kampanye-kampanye positif yang lain? Itu cara pikirnya. Bahwa kita di Wihara, di Buddhis, itu kita mengkampanyekan berpraktik vegetarian, sama aja dengan kita mendukung pemerintah mengurangi sampah plastik. Kalau pemerintah berusaha mengurangi sampah plastik, praktik vegetarian berusaha mengurangi pembunuhan secara langsung. Yang memang sulit. Kenapa? Yaitu karena gurame bakar lebih enak daripada lontong. Sulit. Karena enak lebih sulit dikurangi daripada yang tidak enak. Ya. Oke. Dan ingat juga, ada tuh sutanya, kama pata peyala. 3 kualitas penyebab kelahiran di surga. Nomor 1, menghindari membunuh. Saya yakin ibu bapak berusaha keras untuk mempraktekkan ini. Menghindari membunuh. Ada kecoa lewat, kecoanya didadain. Halo kecoa, tolong segera pergi dari kamarku ya. Ada semut-semut di dinding, tolonglah kau jangan hidup di sini. Tolong, betul? Yang memang jadi umat Buddha butuh usaha lebih baik. Lalu kedua, mendorong orang lain untuk menghindari membunuh. Mas, kamu lihat temenmu suka tepok nyamuk, jangan. Nanti kamu melakukan karma buruk. Betul? Dan menyetujui tindakan menghindari membunuh. Kita setuju dengan itu. Jadi ada 3 kualitas yang bisa membantu Anda menyebabkan kelahiran di alam surga.